Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan hasil belajar saya yang berjudul bidang. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang persamaan bidang. Nah, pada gambar bisa kita lihat bahwa bidang A itu melalui sebuah titik P, yaitu X1, Y1, dan Z1, dan juga tegak lurus dengan vektor N, yang mana isi vektor N itu adalah A, B, dan C. Untuk menentukan persamaan bidangnya, kita ambil sembarang titik, misalnya titik Q, yaitu X, Y, Z pada bidang yang digambar tadi. Maka bisa kita buat bahwa vektor PQ tegak lurus dengan vektor N alfa, N pada bidang alfa, sehingga vektor PQ dikali N alfa sama dengan 0. Nah, vektor PQ itu bisa kita peroleh dari nilai titik Q kita kurangkan dengan nilai titik P. Nah, terus kita peroleh X, Y, Z dikurang X1, Y1, dan Z1 dikalikan dengan nilai N-nya tadi kan A, B, C. Nah, kita masukkan nilainya A, B, dan C. Lalu kita kurangkan vektor X, Y, Z dengan X1, Y1, Z1 dengan vektor-vektor seletaknya. Diperoleh hasil X dikurang X1, Y dikurang Y1, Z dikurang Z1 dikali dengan A, B, dan C. Lalu kita kalikan vektor X kurang X1 dan A, B, C. Kita peroleh nilai A dikali X dikurang X1 ditambah B dikali Y kurang Y1 dan C dikali Z dikurang Z1 sama dengan 0. Nah, jadi kita peroleh persamaan bidang yang melalui titik P, X1, Y1, dan Z1 adalah A, X dikurang X1 ditambah B dikali Y kurang Y1 ditambah C, Z dikurang Z1. Nah, berikutnya persamaan bidang yang tadi itu bisa kita tulis dalam bentuk AX ditambah BY ditambah CZ ditambah min AX1 dikurang BY1 dikurang CZ1 sama dengan 0. Nah, kita bisa misalkan min AX1, BY1, dan CZ1 itu sebagai D. Jadi kita peroleh persamaannya AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Sehingga diperoleh persamaan bidang dalam bentuk umum dengan vektor normal N A, B, C, D adalah AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D. Kita masuk ke contoh soalnya. Nah, contoh soalnya adalah tentukan persamaan bidang yang melewati titik A, 2, 1, 3 dan sejajar dengan bidang 3X dikurang Y dikurang Z sama dengan 4. Nah, untuk penyelesaiannya kita cari dulu vektor normal dari bidang alfa yang tadi. Persamaannya kan 3X dikurang Y dikurang Z sama dengan 4. Nah, vektor normalnya bisa kita ambil koefisien dari X, Y, dan Z tadi. Jadi kita peroleh nilainya 3. Nilai Y-nya berapa? 1. Ya. Dan nilai Z-nya 1. Lalu kita misalkan ada sebuah bidang beta yang mana bidang itu sejajar dengan bidang alfa. Maka kita peroleh vektor normal alfa sama juga dengan vektor normal beta, yaitu 3, min 1, dan min 1. Nah, jadi untuk persamaan bidang yang melewati titik A, 2, 1, 3 dengan vektor normal 3, min 1, min 1 adalah kita masukkan ke rumus persamaannya tadi. Nah, tadi kan vektor normal itu A, B, dan C. Nah, kita masukkan nilai A, B, dan C-nya. Terus kita kalikan nilai 3 dikali X, 3X, 3 dikali min 2, min 6. Nah, setelah kita peroleh hasilnya, kan itu 3X dikurang Y dikurang Z dikurangi 2. Tadi kan bentuknya itu AX dikurang BY dikurang CZ sama dengan D. Jadi min 2-nya kedua ruas kita tambahkan dengan 2. Nah, yang kedua adalah jarak titik ke bidang. Nah, jarak dari suatu titik ke bidang
itu titik A, X0, Y0, dan Z0 ke bidang AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Rumusnya adalah nilai mutlak AX0 ditambah BY0 ditambah CZ0 ditambah D per akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, bukti dari rumus ini adalah persamaan bidangnya adalah AX ditambah BY ditambah CZ tambah D, persamaan bidang yang tadi. Terus kita ambil sembarang titik P dari bidang itu. Nah, lalu kita ganti nilai X-nya itu menjadi X1, Y-nya menjadi Y1, dan Z-nya menjadi Z1. Lalu nilai D-nya kita pindah ruas ke kanan dengan mengurangkan kedua ruas dengan D, dengan min D. Lalu kita peroleh vektor PA-nya dari gambar yang tersedia itu. Kita peroleh vektor PA sama dengan X0 dikurang X1, Y0 dikurang Y1, Z0 dikurang Z1. Nah, berikutnya panjang proyeksi vektor PA itu terhadap vektor U sama dengan jarak titik X0, Y0, dan Z0 ke bidang A. Jadi kita misalkan J adalah sebuah panjang vektor PA terhadap vektor U. Maka bisa kita tuliskan J sama dengan panjang proyeksi. Itu proyeksi U kepada PA. Nah, kita peroleh nilai mutlak vektor U dikalikan dengan vektor PA dan per panjang vektor U. Nah, vektor U dikali PA tadi kan U-nya ABCD. Kita kalikan dengan PA yang di slide sebelumnya tadi. Lalu kita peroleh nilai AX0 ditambah BY0 ditambah CZ0 ditambah dikurang AX1 ditambah BY1 ditambah CZ1. Nah, AX1, BY1, dan CZ1 itu kan bisa kita misalkan dengan sebuah huruf. Nah, di sini kita misalkan dengan D. Panjang U-nya itu A kuadrat B kuadrat tambah C kuadrat. Jadi diperoleh rumus untuk jarak titik ke bidang itu AX0 ditambah BY0 ditambah CZ0 ditambah D akar A kuadrat dikurang B kuadrat ditambah C kuadrat. Kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan jarak titik T 1, 2, 1 ke bidang 2X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 4. Nah, jadi kita masukkan nilainya ke rumusnya tadi. Nilai A-nya dari persamaan tadi, kita dari vektor 1, 2, 1 tadi kita dapat 2 dan nilai B-nya 3, nilai C-nya 1 dari vektor normal persamaan tadi. Nah, untuk nilai D-nya itu min 4. Lalu kita masukkan nilainya, X1-nya adalah X0-nya adalah 1, jadi 2 dikali 1 ditambah 3 dikali 2 ditambah 1 dikali 1 dikurang 4. Lalu nilai A kuadratnya kita masukkan, nilai B kuadratnya juga kita masukkan. Nah, setelah kita jumlahkan, diperoleh nilai mutlak 5 per akar 14. Lalu kita keluarkan dia dari nilai mutlaknya tadi. Kita peroleh hasil 5 per akar 14. Terus untuk ngilangin akar di pernya itu kita pakai dengan cara merasionalkan. Kita kalikan dengan per akar penyebutnya itu. Nah, terus kita peroleh hasil 5 per 14 akar 14. Dan di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.